Halo, nice day. Apa kabar anak-anak? Oke, yuk kita lanjut belajar bahasa Indonesia di tema 4, subtema 2 dan 3. Di sini kita masih membahas tentang teks eksplanasi. Pada subtema ini, kita akan mempelajari bagaimana menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi lisan. Anak-anak, dalam menemukan sumber informasi bisa dari manapun. Begitu pula salah satunya informasi dengan mendengarkan dari orang lain. Contohnya, pada saat ini anak-anak sedang mendengarkan pembelajaran lewat YouTube. Jadi, anak-anak dapat menemukan informasi melalui sumber dari orang lain. Baik, anak-anak. Mari kita ulang kembali sedikit mengenai teks eksplanasi ya, sebelum kita bahas materi selanjutnya. Yang pertama, teks eksplanasi berisi fakta-fakta yang mendukung suatu peristiwa yang diceritakan. Yang kedua, tujuan teks eksplanasi menjelaskan serangkaian proses dari sebuah fenomena alam atau fenomena sosial secara ilmiah berdasarkan fakta. Lalu yang ketiga, penulisan teks eksplanasi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, dengan mendengarkan teks eksplanasi secara cermat, ya, maka kita dapat menemukan informasi penting setelah mendengarkan informasi dari orang lain. Apabila kita sudah menerima informasi tersebut, maka kita membuat diagram. Ya, caranya adalah setelah kita mendengarkan informasi yang dibacakan oleh orang lain, maka kita membuat sebuah diagram, yaitu paragraf pertama berisi tentang topik masalah. Paragraf kedua, deret penjelas. Paragraf ketiga, deret penjelas. Dan paragraf keempat, simpulan dan pesan penulis. Nah, anak-anak, nanti kita akan belajar mengenai diagram ini pada meeting kelas. Yuk, selanjutnya kita bahas mengenai kalimat efektif. Dalam menyampaikan kembali informasi, jangan lupa kita membuat kalimat efektif dan kosakata baku. Ciri-ciri kalimat efektif memiliki kesatuan gagasan, memiliki kepaduan yang baik, memiliki keparalelan bentuk, mengungkapkan gagasan yang logis, menggunakan kata-kata secara hemat, memiliki ketepatan pemilihan kata, menggunakan penekanan secara tepat dan variatif. Yang kedelapan, menggunakan ejaan yang tepat. Nah, yang kedua adalah kosakata baku. Dalam bahasan sebelumnya, Bu Wahyu sudah panjang lebar menjelaskan mengenai kosakata baku. Sekarang Bu Wahyu akan memberikan beberapa ciri kosakata baku, yaitu bentuk kata tetap dan tidak mudah berubah, tidak terpengaruh dengan adanya bahasa asing atau bahasa daerah, penggunaannya sesuai dengan konteks kalimat yang berlaku. Yang keempat, memiliki arti yang pasti, logis,
tidak rancu, dan tidak berlebihan. Nah, yuk kita sama-sama berlatih untuk mencari kosakata baku dan membuat kalimat efektif dalam meeting kelas nanti ya. Syarat-syarat kalimat efektif. Kalimat dapat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Mudah dipahami oleh penggemar atau pembaca. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengar dengan tepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Nah, baiklah anak-anak, tema 4 sudah kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya, pelajari dan kerjakan aktivitas bahasa Indonesia yang ada di tema 4G. Semangat selalu! Sampai ketemu lagi di meeting kelas dengan kegiatan-kegiatan diskusi dan latihan. Terima kasih.